Halo, selamat datang kembali teman setia Dongeng Drakor 99. Video kali ini akan menceritakan sebuah film tentang seseorang yang selalu mengantuk dan tiba-tiba tubuhnya dirasuki hantu. Hayo, siapa di sini suka ngantuk? Awas ya kerasukan. Penasaran kan bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja kita simak. Oh my gosh. Cerita diawali Bong Sun berjalan dengan mata masih mengantuk. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil ambulans sedang membawa seorang pasien. Di dalam mobil, sepasang kekasih sedang bercumbu. Tapi kemudian, si cowok itu berteriak kesakitan. Saat pacarnya keluar dari mobilnya, rupanya dia telah dirasuki hantu yang baru saja keluar dari tubuhnya. Si hantu bernama Sun Ae. Keberadaannya bahkan membuat tanaman pun menjadi layu. Di tempat lain, Bong Sun berjalan dengan mata mengantuk hampir menabraknya. Ternyata Bong Sun dapat melihat keberadaan hantu Sun Ae. Permintaan maafnya membuat Sun Ae malah terheran. Jalanan Seoul yang ramai, di mana orang-orang sibuk dengan aktivitasnya, sekelompok pria sedang merencanakan makan siang mereka. Kehadiran Sun Ae yang ikut nimbrung tentu tak ditanggapinya. Di restoran, chef bernama Min So sedang ngoceh-ngoceh pada stafnya karena yang dianggapnya tak bekerja. Mereka membangunkan Bong Sun yang tertidur saat bekerja yang tentu membuatnya terkejut. Kehadiran bos mereka membuat Min So yang semula galak langsung berubah seperti kucing yang tersiram air. 소스를 이딴 애한테 맡기냐? 못 자고 대낮에 꾸. Saat Bong Sun mencuci panci, sepintas dia melihat bayangan hitam dan ketakutan, sehingga komat kamit untuk berdoa, hingga tangan itu pun menghilang. Di bagian lain, Ibu Sunwo memberikan jimat pada anaknya. Menurutnya, kekuatan besar akan mengganggu anaknya karena Sunwo menolaknya, hingga ibunya menyelipkan pada saku jaketnya. Di sebuah tempat, sekelompok hantu sedang berkumpul. Wah, seru nih. Sun Ae bertemu dengan teman-temannya. Mereka sedang mengeluhkan kelakuan Sun Ae yang selalu merasuki wanita guna menggoda para cowok. Sesaat, Sun Ae dapat meloloskan diri. Tapi dia tak menyadari jika Su Bingo terus mengejarnya. Dia masuk ke dalam kerumunan orang yang sedang mengantri. Di saat yang sama, Sunwo masuk ke gedung yang sama. Tapi, rupanya Sunwo membawa jimat dari ibunya dan berjalan melewati wanita yang sedang dirasuki Sun Ae. Seketika, Sun Ae pun keluar dari tubuh si wanita. Merasa panik, Sun Ae kembali memasuki wanita itu. Tapi tubuhnya menolak. Hingga akhirnya Su Bingo dapat menangkap Sun Ae. Tingkahnya membuat orang-orang di sekitar melihat Su Bingo seperti orang gila. Karena mereka tak dapat melihat Sun Ae. Tak sengaja, Sunwo merogoh kantong jaketnya dan menemukan kertas jimat pemberian ibunya. Pertemuan mereka guna mengajak Sunwo untuk membintangi program di acara TV tentang memasak. Sayangnya, Sunwo tak tertarik. Walau Lee So Hyung terus memohonnya. 나 방송 자제. Di bagian lain, Su Bingo membawa Sun Ae ke rumahnya karena di rumahnya banyak jimat. Hal ini membuat Sun Ae kesakitan. Dia kesal terhadap Sun Ae karena ulahnya selalu merasuki wanita, sehingga membuat kisruh di dunia perhantuan. Su Bingo mengingatkan Sun Ae jika dia merasuki tubuh manusia yang mempunyai gelombang yang cocok, maka Sun Ae tak akan bisa keluar lagi dari tubuh tersebut. Agar Sun Ae tak kabur lagi,
Subingo mengalungkan kalung sebagai loncengnya. 싫어할 것 같은데. 맞아요, 셰프. Di restoran, para koki tengah bersiap membuka restoran. Sunwo mengeluh karena ikan salmon yang dikirimkannya tak segar. 야? 아무 생선이야, 뭐 이게? Sementara Bongsun mencuci di belakang, tapi tiba-tiba kupingnya terasa sakit. Keesokan harinya, restoran kedatangan seorang blogger wanita yang tengah naik daun. Wanita itu sibuk memotret menu spesial di restoran tersebut. Namun, karena Bongsun berbuat salah sehingga wanita itu memarahinya. Tak terima pegawainya dimarahi, Sunwo berbalik menyalahkan wanita tersebut. 그것도 비상. 당신 말 다 했어? Setelah pulang dari restoran, Sunwo menyalakan laptopnya. Dia tak percaya melihat namanya turun peringkat. Berada di bawah Chef Marco. Dia mengunjungi blog Chef Marco untuk mencari tahu masalahnya. Rupanya Chef Marco selalu berfoto bersama artis terkenal guna menaikkan popularitasnya. Secara diam-diam, Bongsung berhenti dari pekerjaannya. Dia mengingat kenangannya saat pertama kali diterima sebagai pegawai restoran. Dia ingin menjadi koki tapi dia tak bisa memasak. Keesokan paginya, Sunwo mendapat kabar bahwa Bongsung berhenti bekerja. Setelah tiba di restoran, dia membaca surat pengunduran diri Bongsun. Rupanya, berhentinya Bongsun membuat masalah di restoran karena kunci penyimpanan stok terbawa olehnya. Sunwo teringat di mana semalam dia meminta Bongsun untuk membawakan kotak belanjaan ke ruang penyimpanan. 전화부터 해봐, 멀리 못 가. Dia menyuruh stafnya untuk menghubungi Bongsun. Di tempat lain, Bongsun sedang mencari tempat kos baru. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan di telinganya yang membuat kepalanya terasa sakit. Ternyata suara itu milik Sun Ae yang merasa bosan terkurung di rumah Subingo. Kedatangan sales ke rumah Subingo dimanfaatkan Sun Ae untuk kabur dari sekapannya. Hal ini membuat Subingo panik dan kesal, hingga dia kembali mengejarnya. Sementara itu, Bongsun berjalan sambil mengantuk menuju halte. Di saat yang sama, Sun Ae pun tiba di tempat itu. Mengetahui Subingo mengejarnya, sehingga Sun Ae merasuki tubuh Bongsun. Yang tentu, Subingo kehilangan jejak Sun Ae. Teman Bongsun bernama Sojun melihat Bongsun yang sedang duduk di halte, dia pun langsung mengajaknya pergi. Saat itulah, Subingo menyadari jika Sun Ae berada di tubuh Bongsun. Begitu sampai di depan restoran, kini Sun Ae tak mengenal siapa-siapa. Dia pun mulai kebingungan. Sunwo berusaha bersikap tenang dan meminta kunci penyimpanan barang yang diambilnya. Karena rohnya bukan Bongsu, dia pun mengajaknya salaman. Hal ini membuat Sunwo merasa dipermainkan, hingga dia meraba tubuhnya guna mendapatkan kuncinya. Namun, Sun Ae salah faham, sehingga dia menjadi marah dan membanting bosnya. Dan tentu saja aksinya ini membuat semua orang dibuat melongo deh. Teringat dengan ucapan Subingo, jika frekuensinya sama, maka dia tak bisa keluar lagi dari tubuh orang yang dirasukinya. Dia berpura-pura pingsan. Hal ini membuat teman-temannya terheran. Saat tersadar, Bongsun meminta maaf apa yang telah dilakukan. Dia mengakui jika akhir-akhir ini dia sering melakukan hal di luar kesadarannya. Sunwo tak marah. Dia malah menawari bekerja kembali selama 1 bulan dan membatalkan pengunduran dirinya. Masalahnya, kini jiwa Bongsun dikendalikan Sun Ae. Dia yang tadinya cewek pendiam, kini telah berubah menjadi orang yang ketus dan berani melawan atasannya. 운동에 생면 몇 개나 확인해봐봐. 프레쉬! 너 왜 그래 진짜 미쳤냐고? 자 일제. Atas laporan seorang blogger, Sunwo mendatangi kantor polisi. Kondisi ini membuat para pegawainya malah mensyukurinya, karena mereka beranggapan jika bosnya itu otoriter dan songong. Sepulang kerja, Bongsun terus mendekati Sojun, yang tentu membuatnya terheran dengan tingkahnya ini. Berita tentang penyerangan Sunwo sampai juga di telinga sang ibu bernama Sohyong. Sunwo memberikan penjelasan bahwa berita tersebut adalah bohong.
dia tak pernah melakukan penyerangan terhadap wanita. Sang adik bernama Enhe khawatir dengan adanya pengaduan hal tersebut. Esok harinya, Sunwo menerima telepon dari kepolisian bahwa kasusnya tak berlanjut karena si pelapor telah mengajaknya damai. Rupanya itu ulah ibu Sohyong. Tak terima karena ibunya ikut campur, dia mendatangi ibunya untuk mengeluhkan hal ini, sehingga membuat sang ibu malah menjadi marah. 안 들으니까 그런 구설에나 오르는 거야. Hari itu Sunwo dan Minso akan mengikuti acara perlombaan memasak di TV. Karena terburu-buru, Minso lupa membawa pisau andalan bosnya. Dengan alasan akan ke toilet, Minso menyuruh Bongsun untuk mengantarkan pisau tersebut. Sesampainya di studio, kedatangan Bongsun tentu mengagetkan Sunwo. Karena alasannya mengantarkan pisau miliknya tentu membuat Sunwo kecewa karena Minso lalai dalam persiapannya. Di bagian lain, Minso malah menemui masalah. Dia tak diperbolehkan masuk ke dalam studio TV. Karena Minso tak muncul-muncul, tentu membuat Sunwo jadi panik. Sementara, Sohyong memberitahukan bahwa acara memasak akan segera dimulai. Karena terpaksa, dia akhirnya meminta Bongsun untuk mendampinginya memasak. Walau dia ragu, namun dia tak punya pilihan lain selain mengajak Bongsun dalam proses memasak. 거 없이 무작위로 추첨하는 Bongsun memberitahukan jika nasinya gosong. Dalam kepanikan bosnya, Bongsun memberitahukan jika menu masakan mereka harus diganti menjadi sup kerak nasi. Karena tak ada pilihan, Sunwo pun mengikuti sarannya. Dan rupanya, saran itu malah menjadikan mereka sebagai pemenangnya di lomba masak itu. Karena perpaduan makanan tradisional, sup kerak nasi dengan menu pendamping masakan modern. 만족하겠죠 본인 요리니까. Selesai acara TV, si Minso baru nongol. Yang tentu saja didamprat oleh bosnya. Karena acara di sesi berikutnya, asisten chef tak dapat berganti-ganti. 주방을 다시 들어오라고 내일. Di masa lalu, keluarga Sun Ae memiliki kedai dengan menu khas sup kerak nasi. Kedainya begitu ramai. Namun dikarenakan Sun Ae tewas sehingga resto itu menjadi sepi. 맛이 있을란가 모르겠네요. 내 마음이니까 좀 받아. Menu polakroe yang akan dimasak sebagai menu spesial rupanya tak sesuai dengan standar Sunwo. Sebagai gantinya, Sunwo ingin membuat Xavier pasta. Lagi-lagi bahan masakan yang seharusnya masih tersisa malah telah lenyap. Hal ini membuat Sunwo kesal, apalagi dengan menghilangnya beberapa bahan makan lainnya. Kekisruhan itu tak difahami oleh Bongsun. Merasa ada tikus di restorannya, Sunwo meminta stafnya untuk mengaku siapa ulah semua ini. Tapi mereka hanya bisa diam 1000 bahasa. Karena Minso berjanji bahwa mereka akan bekerja lebih keras lagi dan bersedia mengganti barang-barang yang hilang. Hal ini dapat ditebak jika pelakunya adalah Minso. Saat Sunwo menduduhnya, tentu dia menyangkalnya, sehingga terjadi adu mulut. 유지하려고 애들 술까지 타고 하는 사람 안 말려. Dan suasana semakin panas, sehingga Minso berhenti dari pekerjaannya. Bongsun telah berusaha bicara pada Sunwo dan memintanya agar tenang dan membujuk Minso agar tak berhenti, namun tak berhasil. 천천히. Dengan tak adanya Minso, urusan dapur jadi kewalahan. Sunwo meminta temannya untuk mencarikan si chef untuk bekerja dengannya. Namun kekasaran Sunwo sudah dikenal di kalangan chef, sehingga mereka tak mau bekerja dengannya. 왜요? 맞구만. 저 여기 밑에 기사 식당 Dalam 아들인데요. kebingungannya, seseorang mengembalikan bahan-bahan makanan miliknya. Rupanya, ini ulah Bongsun yang memberikan kepada kedai kecil milik keluarga Sun Ae, yang tentu membuat si Sunwo serba salah. Apalagi Minso telah berhenti. Bongsun tak mau disalahkan, karena dia telah berusaha agar bosnya membatalkan keputusannya untuk memecat Minso. Di bagian lain, Minso bekerja di pom bensin yang sedang dimarahi bosnya karena mobil bensin diisi solar. Tak diduga Sunwo yang akan mengisi bensin di pomnya. Mengetahui jika Minso hanya bekerja di pom,
Padahal saat berhenti dari pekerjaannya, dia beralasan ada banyak tawaran untuknya sebagai chef. Karena sama-sama butuh, Sunwo pun mengajaknya bekerja kembali dengannya. Singkat cerita, Minso kembali bekerja di restoran itu. Sun Ae merasa sedih karena pujaan hatinya bernama Sung Jae telah menikah dengan Eun Hee. Sementara dirinya sudah mati dan kali ini dia hanya memakai badan Bongsu. Dia sedih saat bercermin karena dia hanya seorang hantu yang merasuki badan orang lain. Karena Bongsun tak membayar sewa kosnya sehingga pemilik tempatnya mengusirnya. Dia hanya bisa merenung di taman. Karena tak ada pilihan lain, Bongsun kembali ke restoran dengan mengendap-endap. Ternyata dia bertemu dengan hantu jahat. Awalnya, dia mengusir nenek lampir itu secara baik-baik. Namun karena si hantu nenek ngeyel, terpaksa ia mengancam hantu itu dengan senjata andalannya. Namun rupanya, menggunakan senjata itu malah membuat restoran menjadi berisik, hingga membuat Sunwo terkejut. Spontan dia teringat ucapan dukun yang dibawa oleh ibunya, jika restorannya akan diganggu hantu. Dengan memberanikan diri, Sunwo mengecek restorannya. Sementara Bongsun bersembunyi. Sekeliling restoran disenteri Sunwo, tapi tak ditemukan ada yang aneh. Mengetahui Sunwo telah pergi, Bongsun keluar dari persembunyiannya. Tapi sayang, bosnya melihat dan menangkap basah dirinya. Berusaha tampak menyedihkan. Bongsun beralasan ia butuh tempat untuk tidur. Ia diusir dari tempat kos dan tak punya uang serta teman. Dia berusaha membujuk Sunwo agar diizinkan tidur di ruang restorannya. Sayangnya Sunwo tak mengizinkannya. 척척 박사님, 저희구나. Setelah cap-cip-cup untuk menentukan arah kemana harus pergi, akhirnya Bongsun pergi ke sauna. Dia menyelinap tidur di dekat pria yang berbaring sendirian. Sayang, tak lama kemudian pacar pria itu datang dan mereka pergi meninggalkan Bongsun. Di sauna terjadi kehebohan. Seorang gadis makan telur banyak sekali sampai menarik perhatian orang-orang. Rupanya itu ulah hantunya yang sedang merasuki wanita tersebut. Bongsun alias Sun Ae menyindir temannya yang sama saja sepertinya, yang suka merasuki orang lain. Temannya beralasan, ia tak punya pilihan lain. Kini guna mendapatkan makanan jamuan di tempat orang meninggal makin jarang ditemukan. 아니, 내가 처녀의 Sun Ae yang asik bicara berdua tanpa sadar, di luar orang-orang berkerumun memperhatikannya karena dia bicara sendirian. Guna melanjutkan program memasak di TV, Sunwo dan Bongsun diminta segera datang. Walau Sunwo enggan mengajak Bongsun, tapi dia tak punya pilihan lain karena asistennya memang tak dapat diganti. Di stasiun TV, Lee So Hyung menjelaskan ada syuting tambahan yang harus dilakukan asistennya. Setibanya di sana, Bongsun menyadari sikap bosnya rupanya menyukai So Hyung. Ini terbukti saat seorang pria datang menggodanya. Wajah Sunwo memerah dan cemburu. Bahkan dia mengambil kunci mobil milik si pria tersebut. Untuk disembunyikannya. Hal ini membuat Bongsun menjadikan alasan itu untuk membujuk Sunwo agar membiarkan dirinya menginap di restoran. Merasa ditodong, Sunwo pun mengizinkannya. 달라고 할 자격이 있나 모르겠네. 네, 빨리 내놔. 헤이. Di pagi hari, para pegawai lain terheran karena Bongsun datang lebih pagi. Tetapi mereka menyadari jika Bongsun tak mengganti pakaiannya. Untuk menghindari pertanyaan yang mencurigakan, Sunwo segera memerintahkan mereka untuk memulai pekerjaannya. Suatu hari, Bongsun mendapati demam. Hal ini membuat Sun Ae dapat keluar dari tubuhnya. Sunwo menemukan dirinya yang tertidur di lantai. 나 나온 거야 지금? 야, 정신 차려. 너 Bongsun yang pingsan karena demam tinggi dilarikan ke UGD. Untungnya menurut dokter, Bongsun hanya syok saja. Saat Bongsun tersadar,
Dia langsung kaget melihat hantu berada di sampingnya. Tapi ia malah lebih kaget lagi melihat Sunwo yang menungguinya. Sunwo memberitahu Bongsun yang tampak kebingungan kalau mereka di RS. 아니면 설마 나 소뚜껑 보고 놀란 가슴 거부. Di restoran, Sun Ae yang cemas menanti kabar Bongsun berada di luar tubuh seseorang membuat Sun Ae bebas memandangi Sunwo yang baru saja selesai mandi. Meski percuma, ia tak bisa menyentuhnya. Ia bahkan berbaring di sisi Sunwo di tempat tidurnya. Hari itu mereka akan kedatangan pengunjung khusus. Sementara Sun Ae yang kini berada di luar tubuh Bongsun, dia malah mengganggunya terus sehingga tingkah Bongsun membuat kawan-kawannya terheran. Bongsun lama yang selalu mengantuk dan meminta maaf telah kembali lagi. Beberapa pengunjung orang asing datang membuat aktivitas dapur menjadi sibuk karena banyaknya reservasi. Sementara Bongsun diminta turun ke gudang mengambil penyulut api yang habis. Tapi, keberadaan Sun Ae terus mengikuti dan mengganggunya. Karena kini Bongsun tak mau lagi dirasuki olehnya. Hingga akhirnya Bongsun pun mengikuti saran neneknya untuk menatap mata hantu. Malah membuat Sun Ae jadi senang. Sehingga membuat Bongsun panik dan menyalakan penyulut apinya. Sambil terbata-bata, menolak karena ia tak bisa dirasukinya lagi. Karena Bongsun semakin panik, sehingga malah api itu menyambar ke barang-barang yang berada di sekitarnya, hingga terjadi kebakaran. Di restoran, mereka mencium bau terbakar dan melihat kepulan asap putih. Restoran langsung kacau dan para pelanggan diminta segera keluar. Untunglah, apinya tak menyambar dan bisa diatasi dengan apar. Meski begitu, mobil pemadam kebakaran dan ambulan tetap datang ke lokasi. Saat api sudah dapat dipadamkan, mereka semua merapikan gudang. Minso memarahi Bongsun. Namun, Sunwo berteriak meminta Minso diam, agar Bongsun dapat menjelaskan apa yang telah terjadi. Tak bisa menceritakan yang sebenarnya, Bongsun hanya terus meminta maaf. Matanya yang berkaca-kaca menatap marah ke arah tangga. Bongsun terduduk sendirian di ruang ganti, tapi Sun Ae terus mengikutinya. Dia malah menyalahkan Bongsun yang bermain-main dengan api. Sambil menangis, Bongsun meminta Sun Ae menjauh darinya. Akhirnya Sun Ae menuruti permintaan Bongsun, guna tak mendekatinya lagi. Ia keluar dari restoran dan mendatangi ayahnya. Walau Sun Ae ngoceh-ngoceh, tentu ayahnya tak dapat mendengarnya. Sunwo yang tak mau kehilangan Bongsun, dia malah membawanya ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Menurut dokter, Bongsun hanya mengalami depresi, dan Sunwo terus memberikannya semangat. Kini dia bahkan diberikan tempat tidur khusus untuknya. Dalam perlombaan memasak selanjutnya di TV, tentu Bongsun yang sekarang adalah dirinya yang asli, tak seperti pada perlombaan sebelumnya. Yang berperan itu Sun Ae. Dia terlihat begitu tak pede. Pada bagian lain, Sun Ae menemukan ayahnya yang tergeletak pingsan. Dia yang tak dapat berbuat apapun, sehingga akhirnya dia mencari Bongsun untuk meminjam raganya. Sementara Bongsun yang tak dapat memasak, kebingungan apa yang harus dilakukannya. Kedatangan Sun Ae malah tambah mengacaukan pikirannya. Hingga produser menghentikan acara TV itu dan membuat mereka semua keheranan. Dia keluar dari acara tersebut dan pergi ke ruangan kosong. Sun Ae terus berusaha memberitahukan apa yang terjadi pada ayahnya. Saat seseorang memanggil namanya, hal ini membuatnya terbengong. Sehingga kesempatan ini dimanfaatkan Sun Ae untuk merasuki dirinya kembali. Setelah merasuki tubuh Bongsun, dia langsung menghubungi emergensi darurat, guna meminta pertolongan. Saat kembali di arena perlombaan, dia mencoba memperbaiki kesalahan masakannya dengan bahan baku yang ada. Untungnya, Sunwo dan Bongsun berhasil menang kembali. Dengan tak berpamitan lagi,
Bong Sun segera bergegas menemui ayahnya di rumah sakit. Dia dapat bernapas lega karena ayahnya telah tersadar. Meskipun demikian, dia juga khawatir karena ayahnya mengidap penyakit liver. 뛰어나가던데. 괜찮은 거야? Sunwoo mendapat teguran dari So Hyung bahwa atasan mereka menegurnya dan menyuruhnya untuk segera mengganti asistennya karena peran asisten akan lebih dominan di sesi berikutnya. Tapi saran itu ditolak Sunwoo. Dia tak ingin mengganti asistennya. Walau dia mulai menyadari kemampuan Bong Sun selama syuting penuh keraguan. Dia menawarkan untuk kursus masak privat. Kesempatan ini dimanfaatkan dan menyetujui untuk memulai kursus masak. 노하우나 기본기가 약해. 콜콜콜 완전 콜. Bong Sun yang lelah karena terus-menerus memotong sayur, bersikap jahil dengan berpura-pura bahwa tangannya terkena pisau. Sunwoo pun langsung panik, tetapi dia menjadi malu saat tahu itu bohong. Bong Sun kembali menggoda dan memeluknya agar menyudahi latihannya kali ini. Mereka akhirnya menjadi lebih dekat. Dan mulai dengan kencan pertamanya walau sambil belanja bahan makanan. Saat mampir ke kedai, Sunwoo bertemu dengan teman sekolahnya. Dia terlihat agak canggung dengan temannya itu. Rupanya di masa sekolah Sunwoo pernah dibully oleh temannya tersebut. 애들한테 연락해줘야겠다. 됐어. Sepulang kerja, Sunwoo janjian dengan Bong Sun untuk menunggunya di halte bis. Namun apes, dia didatangi Suh Bingo, sehingga dia terpaksa kabur dari hadapannya. Dalam pelariannya, dia melepaskan diri dari tubuh Bong Sun dan meloncat pada bis yang sedang berjalan. Sementara Suh Bingo naik taksi untuk mengejarnya. Setelah perginya Sun Ae, Bong Sun menjadi linglung karena tak mengerti dia mau pergi kemana. 조증이든 우울증이든 먹기로 한 거 먹어야지. 솔직히 콩가루 아이디어는 Saat berada di mobil Sunwoo, kini kelakuannya mendadak berubah jadi pemalu lagi. Merasa aman turun dari bis, tiba-tiba Suh Bingo berdiri di hadapannya yang tentu saja dia dapat menangkapnya. Tapi tingkah Suh Bingo membuat orang-orang sekitar merasa aneh melihatnya. 뭐란 얘기야. 그러니까 기름은 Mereka jalan bersama untuk memakan menu pancake tradisional. 양파를 가. Keesokan harinya, Sunwoo mengajak Bong Sun untuk olahraga bersama agar tubuhnya tidak lemah. Karena Bong Sun tidak bisa menaiki sepeda, Sunwoo pun mengajarkannya. Saat mereka beristirahat, sepeda mereka hilang dicuri orang. Bong Sun dengan tubuh mungilnya berhasil mengejar dan menggigit kaki pelaku. Sunwoo segera datang dengan polisi. Dia merasa senang dengan sikap Bong Sun yang berhasil menangkap pencuri itu. Sun Jae yang juga adik iparnya menyaksikan sikap Sunwoo terhadap Bong Sun jadi curiga. Sunwoo kembali mengajarkan Bong Sun memasak. Kali ini cara memotong tomat. Mengetahui ada yang datang, Sunwoo pun keluar restoran. Rupanya dia melihat Lee So Hyung yang sedikit mabuk. Mengetahui Bong Sun tinggal di gudang restoran membuat Lee So Hyung cemburu. Namun Sunwoo terus membelanya. Di bagian lain, Suh Bingo melakukan ritualnya. Hal ini membuat Sun Ae ketakutan. Mengetahui Sun Ae kabur lagi, kali ini Suh Bingo tak akan menangkapnya lagi. Kedatangan So Hyung yang agak teler langsung saja menyosor Sunwoo yang malu-malu padanya. Tapi rupanya keromantisan mereka diperhatikan oleh Bong Sun yang tentu merasa kecewa. Ketika So Hyung mencium Sunwoo, Bong Sun menyaksikannya. Dia segera bergegas mencari Sun Ae dan meminta bantuan agar menjadikan Sunwoo miliknya. Sebelum merasuki tubuhnya, Sun Ae meminta Bong Sun agar bersemangat menghadapi hidup. Jangan letoy dan ngantuk-ngantuk. Mereka berdua pun sama-sama berteriak. Esok harinya, Bong Sun jadi agresif dan ceria. Dia selalu bersikap menggoda bosnya.
Di tempat lain, So Hyung terus teringat dengan Sunwo. Untuk memperkuat tim chefnya, Min So mengusulkan bosnya agar mereka pergi bertamasya. Rupanya ajakan ini disambut baik bosnya. Keberadaan Sunwo terus dikuntit oleh Bong Sun. Kini Bong Sun dan Sun Ae malah terlihat kompak dan saling membantu. Saat weekend, mereka pun sudah sampai di tempat tamasya. Para pegawai restoran mulai bertamasya untuk membangun kerjasama tim yang baik. Sunwo pergi untuk membeli minuman. Bong Sun mengambil kesempatan itu untuk berdua dengannya. Kesal karena Sunwo pelan-pelan memboncengnya. Akhirnya Bong Sun meminta dia yang membonceng sepedanya. Kini Sunwo pun heran, karena sebelumnya Bong Sun tidak bisa naik sepeda. Hari semakin gelap. Bong Sun terus mencoba mencari kesempatan untuk mendekati bosnya itu. Namun, rencananya tak semulus perkiraannya, karena So Hyung datang dan ikut bergabung di tempat mereka. Tapi Bong Sun berani menarik bosnya saat So Hyung mengajaknya jalan-jalan. Hingga ajakannya pun batal. Sepulang tamasya, So Hyung merasa jika Sunwo sengaja membatasi dirinya untuk mendekatinya, dikarenakan adanya Bong Sun. Saat Bong Sun akan membersihkan lantai dapur, dia yang telah membuka keran air tak memperhatikan selangnya, sehingga airnya membasahi semuanya. Awalnya hal ini membuat Sunwo kesal. Namun, saat Bong Sun dekat dengannya, tiba-tiba si Sunwo langsung saja nyusur padanya. 야, 나봉선. 진심인 것 같다. Bong Sun yang kaget dicium oleh Sunwo langsung bergegas keluar dan meminta maaf. Karena dia pikir itu terjadi karena kesalahan seperti dulu. Tetapi Sunwo meluruskan bahwa itu bukan kesalahannya. Dan dia langsung mengungkapkan isi hatinya. Setelah resmi berpacaran, mereka kembali ke dapur untuk bersih-bersih. Sunwo langsung memanjakan Bong Sun. Dia menggendong Bong Sun di meja dan mencubit pipinya karena tingkah manis Bong Sun. 대충 있다. Saat mereka mulai kembali bekerja seperti biasa, Sunwo meminta Bong Sun merahasiakan hubungannya dan bersikap seperti biasa. Tetapi Bong Sun terus menempel padanya, hingga para karyawan lainnya curiga. Saat para pegawai menduga Bong Sun memiliki maksud tertentu, hanya Seo Jun yang memahami tindakan Bong Sun. 야, 지금 이태원 거 아니에요? 구나. Di malam hari, Bong Sun dan Sunwo pergi ke restoran mewah untuk makan malam bersama. Setelahnya, Sunwo menganalisa kompetitornya. Selama mereka berkencan, Bong Sun terus menggoda dan berusaha untuk menyentuhnya. Karena merasa tidak nyaman, Sunwo meminta Bong Sun untuk menjalin hubungan secara perlahan sesuai dengan temponya. Iyalah, emang cinta satu malam ya. 좀 놀라보자고요. 쇼핑도 좋아한다며? 박치기범이 한둘이어야지. Saat Bong Sun dan Sunwo sedang bersama, seketika ibu Sunwo memergoki mereka. Karena panik, Bong Sun langsung pergi dan Sunwo menjelaskan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan apapun. Sikap Sunwo yang salah tingkah membuat ibunya semakin curiga. Hye Yong pun menunjukkan sikap ketidaksukaannya pada Bong Sun. 눈 맞은 거는 요거는 단단 것보다면 훨 낫지. 해준 것도 아닌데 왜 이렇게 가슴이 뛰어? 올리고당이 이게 Saat Sunwo dan Bong Sun pergi ke pasar, mereka bertemu dengan Ah Ju Sisin. Bong Sun langsung berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Awalnya, Sunwo tidak suka karena Bong Sun mengajak orang sembarangan untuk menaiki mobilnya. Tetapi, setelah mendengar kisah Ah Ju Sisin, dia menjadi tidak enak. Bahkan Sunwo yang tidak makan nasi, tidak bisa menolak saat Ah Ju Sim memberikan semangkuk nasi. 넌 또 게임방 갔다 오냐? 주방 보조랑 붙어 다닐 군번은 아니신. Mendengar Bong Sun yang tidak pernah mengunjungi berbagai tempat, Sunwo langsung mengajaknya berlibur. Dia dengan antusias mencari lokasi yang bagus. 깜짝 놀랐네. 셰프 그거 Tetapi, Sun Ae menyadari perasaannya pada Sunwo
dan bertemu pada dukun. Dukun itu memperingatkan Sun Ae bahwa perasaannya bisa membuat dia menjadi roh jahat. 에서 다니는 거하고는 차원이 다르다고. 안 간다고. 하늘이 두 쪽이 나도 안 간다고. 니들. 그게 꿈인가 생신가에 Sikap Sunwo yang tidak terduga membuat Bongsun melarikan diri. Sunwo menunggunya dengan cemas karena takut melakukan kesalahan. Sementara hantu Sun Ae langsung keluar dari Bongsun karena dia merasa kepanasan. 아니 갑자기 열이 많지 않다면서. Usai kembali menghampiri Bongsun, dia beralasan bahwa perutnya sedang sakit. 그럼요. 그거 아니면 뭐겠어. 이나 저 그릇 하나만 주세요. 맛있네. Keesokan harinya, Sunwo mengajak Bongsun pergi ke mall dan belanja baju kesukaannya. Bongsun sangat menikmatinya saat itu, tetapi dia berubah menjadi kesal ketika Sunwo asal memilih baju tanpa mengizinkan Bongsu untuk mencobanya. Karena segera dipeluk oleh Sunwo, amarah Bongsun pun mereda. 잠시 메이크업 좀. Setelahnya, Bongsun menemani Sunwo melakukan wawancara. 뭔가 좀 야리꾸리하네요. Ketika Bongsun berkunjung ke ayahnya, dia terkejut mendengar cerita bahwa Sun Ae meninggal karena bunuh diri. Bongsun pun menyelinap ke kamar dan menemukan buku hariannya. Di sana, dia menemukan 3 tiket liburan untuk hadiah berlibur bersama keluarga. Tetapi, anehnya tepat sebelum itu, Sun Ae ditemukan bunuh diri. 내 별빛 여행 상무. Merasa ada sesuatu yang janggal, Bongsun mengunjungi Sun Jae dan berharap dia dapat membantu menyelesaikan teka-teki kematiannya. Agar Sun Jae tidak curiga, Bongsun mengaku teman dekat Sun Ae dan dia baru tahu jika Sun Ae telah tiada. Sun Jae pun meminta buku harian Sun Ae dengan berdalih agar bisa menemukan 다른 사람들한테 desanya. 쉽게 드러나지 않는 경우도 있으니까. 딱 질색인데 참나. 내가 화해한 걸로 치고. 자, 다음. Sunwo dan Bongsun selalu mencoba mengambil kesempatan berduaan ketika berada di restoran. Tetapi, Jiwo tidak sengaja memergokinya. Dia langsung menyebarkan berita itu kepada pegawai lainnya. Namun, tidak ada satu orang pun yang percaya. Sejak saat itu, Jiwon tidak melepaskan pandangannya dari Bongsun. Apalagi Bongsun yang berbohong pun mulai ketahuan olehnya. Proses syuting dilakukan di Sun Restoran. Saat melakukan persiapan, sutradara terus menyuruh Bongsun hingga meminta dia mengangkat barang yang berat. Tidak terima dengan perlakuannya, Sunwo menegur sutradara itu. Kesal karena sikap Min Soe yang selalu memandang rendah Bongsun. Sunwo pun mengumumkan bahwa dia menjalin hubungan dengan Bongsun. 먹고 싶은 거 있으면 구해다 갖다 줘. 알았지? Ketika Bongsun berjalan seorang diri dan setengah sadar, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya dan berusaha menabraknya. Untungnya, Bongsun berhasil selamat berkat bantuan Sun Ae. Sun Ae merasa mengenali mobil itu, dan saat dia mengikutinya, Sun Ae sangat tersentak mengetahui bahwa Sun Jae ingin membunuh Bongsun. 나 진짜 간다. 그래도 뭐 이런 데 오면은 시원해. Akhirnya Bongsun memberanikan diri untuk bercerita pada Sunwo mengenai kemampuannya melihat hantu dan sikap dia yang terus menggoda Sunwo menjadi bukti jika dia telah dirasuki. Tetapi Sunwo tidak percaya dengan hal itu. Dia justru berpikir itu hanya alasan Bongsun untuk mengakhiri hubungan dengannya. Sunwo yang belum bisa memahami isi hatinya justru menjadi terus bertengkar dengan Bongsun. Mendengar penjelasan Bongsun, Sunwo tidak tahu apakah selama ini dia memang menyukainya atau pada hantu yang merasukinya. Di malam hari, Bongsun mengemas pakaiannya.
dan memutuskan pergi. Para pegawai restoran mencarinya, tetapi tidak mendapatkan hasil. Saat Sunwo masuk ke kamar Bongsun, pakaiannya kosong dan hanya ada cincin pasangan yang tertinggal. Sementara itu, melihat polisi wanita sedang dalam kondisi kelelahan, hantu Sun Ae langsung merasukinya untuk mencari tahu tentang Sun Jae. Saat dia berusaha membongkar berangkas, rekan Sun Jae yang lainnya datang dan mengatakan menaruh curiga pada Sun Jae. Sun Ae seakan tidak percaya dengan apa yang dia dengar, tetapi dia harus bisa mendapatkan kembali buku harian itu. Setelah tersadar tentang perasaannya, Sunwo langsung mencari Bongsun ke rumah neneknya. Tetapi dia tidak di sana. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Kyungmo. Kyungmo marah dan menamparnya karena telah mencampakkan Bongsun. Tahu bahwa Bongsun di rumahnya, dia bergegas menemuinya. Saat keduanya bertemu, mereka saling mengungkapkan kerinduan satu sama lain. Meskipun belum sepenuhnya memaafkan Bongsun, tetapi Sunwo sudah mulai terbuka dengannya. Dia pun penasaran tentang beberapa peristiwa yang dia lalui, apakah itu Bongsun atau dengan hantu. Setelah selesai berbincang, Sunwo mengantarkan Bongsun untuk kembali ke rumah Ahju Sisin. 어떤 커다란 비밀이 있을지도 모르는데 지금. Polisi Han menghubungi Sunwo dan mengajaknya bertemu tanpa sepengetahuan Sung Jae. Terkait kasus kecelakaan Eun-hee, usai telepon dimatikan, Han terkejut karena tiba-tiba Sun Jae memasuki mobilnya dengan tatapan yang menyeramkan. Mobil Han pun masuk ke jurang karena ulah Sun Jae. 이해가 돼야죠. 발견. 최경장한테 뭐 가끔 그 미소 뒤에 우울할 때도 있었지만. Bongsun mengajak Sunwo bertemu dan menjelaskan tentang kasus kecelakaan Eun-hee yang kemungkinan besar melibatkan Sung Jae. Terlebih kasus kematian Sun Ae juga ulahnya. Sunwo seakan tidak percaya dengan apa yang dibicarakan Bongsun, karena baginya Sun Jae adalah orang berarti bagi keluarganya. Meskipun demikian, Bongsun mencoba meyakinkan Sun Ae dan mengajaknya untuk merebut kembali buku harian milik Sun Ae dari tangan Song Jae. Pagi harinya, Sunwo berhasil mendapatkan buku harian milik Sun Ae di kamar Sung Jae. Mereka berkumpul di rumah peramal untuk memecahkan misteri angka yang ternyata plat nomor mobil. Sun Ae langsung bergegas ke kantor polisi untuk merasuki tubuh polisi wanita. Dan akhirnya dia menemukan bahwa plat nomor itu sesuai dengan mobil milik Sung Jae. Sun Ae dikejar oleh Sung Jae dan dia berusaha untuk mencekiknya. Tetapi tidak bisa, karena saat ini Sun Ae adalah hantu. Namun, Sun Ae jadi mengingat semua peristiwa yang menyebabkan dia meninggal. Sung Jae adalah pelaku tabrak lari Eun-hee. Ketika Sun Ae ingin melaporkan sebagai saksi, dirinya justru dibunuh oleh Sung Jae karena dia tahu apa yang telah dilakukannya. 죄송해요. 3 tahun lalu, Eun-hee dan ibunya cemas karena Sung Jae tak kunjung pulang. 족발 좀 샀어요. Eun-hee menjadi lebih sensitif semenjak kematian rekan kerja Sung Jae. Dia mengingat bahwa dia pernah melihat Sung Jae meletakkan barang di koper yang terletak di atas lemari. Selain itu, dia meminta ibunya untuk membuka kopernya. Dan mereka terkejut saat melihat ada dompet milik rekan kerja Sung Jae di sana.
Sunwo yang bergegas datang langsung berusaha menenangkan mereka. Tetapi ibunya mulai menaruh curiga. Sementara itu, Bongsun diculik oleh Sung Jae dan disekap di panti asuhan. Sunwo dan Sun Ae sangat khawatir dengan kondisi Bongsan saat ini. Mereka meminta bantuan Seo Bingo untuk mencari keberadaannya. Meskipun awalnya sulit, akhirnya dia bisa tahu bahwa saat ini Bongsun berada di panti asuhan. Sunwo mengejarnya ke panti asuhan. Di dalam mobil, Bongsun dapat melepaskan ikatannya. Tiba-tiba, mobil Sung Ae berputar balik. Kesempatan ini dimanfaatkan Bongsun untuk keluar dari mobilnya. Sunwo yang berada di dekatnya langsung menyelamatkannya dan membawanya ke rumah. Sementara si Sun Jae kabur dari lokasi itu, si dukun Suh Bingo dan Sun Ae terus mengejar keberadaan Sung Jae hingga tengah malam. Dia mengetahui jika Sung Jae terluka dan berada di dekat mereka. Dengan penciuman bau darahnya, Sun Bingo dapat menemukan Sung Jae yang berada di atap rumah kosong. Rupanya di tempat itu dihuni oleh genderuwo jahat. Awalnya dia menyerang Su Bingo, namun karena dia dapat melawannya sehingga si hantu itu merasuki tubuh Sun Jae dan meloncat dari atap tersebut. Sun Ae menemui Su Bingo jika hari itu tepat 3 tahun dirinya tewas. Ayah Sun Ae menerima kabar dari polisi terkait kematian anaknya. Ia sangat terkejut mengetahui bahwa Sun Ae meninggal karena dibunuh setelah menjadi saksi tabrak lari. Terlebih lagi, dia semakin tidak menyangka jika orang yang melakukan hal itu adalah Sung Jae, pria yang selalu bersikap baik padanya. Karena hal itu, membuat si ayah dilarikan ke rumah sakit. Di bagian lain, kedekatan Sunwo dan Bongsun makin lengket aja kayak permen karet. 아이고, 이제 이게 호랑이 새끼. Kyungmo sangat khawatir dengan kondisi ayahnya. Dokter menjelaskan kondisi si ayah di rumah sakit yang semakin memburuk. Kedatangan Sun Ae menemui ayahnya yang sudah tak sadarkan diri. Dokter berusaha menyelamatkannya, namun rohnya keluar dari tubuhnya, sehingga Sun Ae dapat berkomunikasi dengan ayahnya yang tentu Sun Ae menjadi sedih. Tetapi Sun Ae mencegah dan meminta agar ayahnya kembali untuk menemani adiknya Kyungmo. Pertemuan itu membuat si ayah tersadar dan kondisinya mulai membaik. 그러니까 누나 원망 많이 했다. Ayah menceritakan pertemuannya dengan Sun Ae saat mengalami kondisi kritis pada Kyungmo. Bongsung mengungkapkan bahwa pertemuan mereka merupakan takdir. Di mana Sun Ae jadi mengetahui status kematiannya. Selain itu, dia bisa dekat dengan bosnya. Setelah Sun Ae merasuki tubuh Bongsun kembali, dia ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Sunwo dan berterima kasih karena saat bersama dengannya, dia mendapat berbagai pelajaran dan bisa merasakan hal yang tidak pernah dia dapatkan selama hidup. Sunwo juga meminta maaf karena dia harus meninggal karena menjadi saksi kecelakaan adiknya. Tetapi Sun Ae menyadari jika itu memang takdirnya. Saat Sunwo memeluk Bongsun, arwah Sung Ae pergi dan Bongsun pun menangis. Di bagian lain, Su Bingo bersedih mengetahui Sun Ae telah pergi dari dunia ini. Kini Sunwo mempercayakan Bongsun menjadi bagian dari chefnya. Dia bertugas membuat pasta. Dia sangat senang mendengar pelanggan memuji masakannya. Guna mengikuti perlombaan memasak, Sunwo melatih Bongsun untuk mencacah daging dengan lebih santai. 그렇지. Tak percaya diri Bongsun pun hilang. Sesaat setelah Sunwo memberikan pisau khusus untuknya, dia juga mendapat dukungan dari teman-teman chefnya. Mereka pun telah tiba di lokasi perlombaan. Namun malah Sunwo yang malah gugup. Sementara
Bongsun telah percaya diri. Kompetisi ini memang diperuntukkan Bongsun sendirian. 잘 못하면 다음에 또 잘하면 Kompetisi memasak pun dimulai. Bongsun fokus dengan masakannya. Si Sunwo yang melihatnya mirip ibu-ibu mau melahirkan ya gelisah banget. Setelah perlombaan memasak itu usai, pengumuman juri pun dimulai. 일단 3위부터 나봉선 씨입니다. Bongsun menempati urutan ketiga. Hal ini tentu membuat Sunwo merasa bangga karena untuk kali pertama Bongsun mengikuti kompetisi memasak. 인간은 캐릭터 아니야. 뭘로? Begitu juga saat sampai di restoran, semua teman-temannya merasa bangga dan terharu. Karena suksesnya dalam kompetisi, tapi Sunwo baru menyadari jika ketiga pemenang akan mendapat beasiswa untuk belajar memasak di luar negeri. 먹칠만 하지 말아라 했더니 왜? Hal itu yang mengganggu dirinya. Yang tentu mereka akan berpisah. Sunwo kecewa mengetahui Bongsun akan pergi mendapatkan beasiswa tersebut. Setelah kepergian Bongsun ke luar negeri, restoran itu diserahkan pada Minso untuk memimpinnya. Hari itu kedatangan chef baru bernama Edward di restoran mereka. Orangnya begitu songong. Baginya, pemilik restoran ini adalah Sunwo. Jadi, kehadiran Minso tetaplah dianggap sebagai orang yang menerima gaji. Aksi Edward dalam memasak memang jagonya. Selain itu, ketampanannya membuat cewek-cewek pelanggannya selalu memandangnya. Di bagian lain, kini Sunwo membuka restoran yang lebih kecil. Kedatangan Sohyung untuk mengenalkan pacar barunya. 깜짝 놀랐어. 야, 담긴 진짜. Setelah beberapa lama, Bongsun pun kembali ke restorannya. Karena tak memberitahukan kedatangannya, tentu membuat teman-temannya terkejut dan senang. Dia segera menemui ayah Sun Ae untuk membantunya bekerja di restoran yang sudah sepi tak ada pelanggan. Di bagian lain, Sunwo selalu memarahi asistennya Kyung Mo, adiknya Sun Ae. Saat dia marah, dia keluar dari restorannya. Dia terkejut melihat kedatangan Bongsun yang berdiri di hadapannya. Namun Sunwo melihat kedatangannya tak begitu senang. Karena dia merasa jika Bongsun telah melupakannya. Karena selama Bongsun di luar negeri, dia tidak pernah menelponnya sama sekali. Tapi Bongsun mempunyai alasan sendiri. Karena jika dia mendengar suara Sunwo, dia tak akan fokus dan akan ingin buru-buru pulang. Ah, bokis aja ya. Dan kini, yang nyosor malah si Bongsun. 이러면 내가 하고 싶 Mereka pun berakhir dengan main dokter-dokteran di dalam kamar deh. 이겠지? Kini Bongsun membantu ayah Sun Ae untuk menjadi asistennya. Dan restorannya kembali ramai seperti masa lalu. 다름없이 계절은 또 바뀌고 Waktu luangnya dihabiskan bersama Sunwo dengan bermain sepeda. 그래